Nama Pramudia Ananta Toir. Tempat tanggal lahir Jawa Tengah 6 Februari 1925. Kontribusi membentuk sejarah bangsa Indonesia dalam bentuk fiksi realis, menyajikan sejarah dari perspektif yang berbeda dan memperjuangkan keadilan serta hak-hak kaum tertindas melalui karya-karyanya yang mendalam. Karya-karyanya, terutama Bumi Manusia, telah memperluas pengenalan sastra Indonesia secara global dengan terjemahan ke lebih dari 40 bahasa dan membuatnya menjadi salah satu penulis Indonesia terkemuka di kancah internasional. Pramudia Ananta Toer atau yang lebih akrab disapa Pram adalah salah satu sastrawan besar yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Putra sulung dari seorang kepala sekolah Institut Budi Utomo, ini telah menghasilkan lebih dari 50 karya dan diterjemahkan dalam 41 bahasa asing. Pernah bekerja sebagai juru ketik dan korektor di kantor berita Domei, LKBN antara semasa pendudukan Jepang. Memantapkan pilihannya untuk menjadi seorang penulis. Ia telah menghasilkan artikel, puisi, cerpen, dan novel sehingga melambungkan namanya sejajar dengan para sastrawan dunia. Karya Pram yang penuh dengan kritik sosial membuatnya sering keluar masuk penjara. Pram pernah ditahan selama 3 tahun pada masa kolonial dan 1 tahun pada masa Orde Lama. Kemudian selama Orde Baru ia ditahan selama 14 tahun sebagai tahanan politik tanpa proses pengadilan. Pada masa kemerdekaan Indonesia, ia mengikuti kelompok militer di Jawa dan seringkali ditempatkan di Jakarta. Di akhir perang kemerdekaan, ia menulis cerpen dan buku sepanjang karir militernya dan di penjara Belanda di Jakarta pada 1948 dan 1949. Pada 1950-an, ia kemudian tinggal di Belanda sebagai bagian program pertukaran budaya. Akan saat kembali, ia menjadi anggota Lektra, organisasi sayap kiri di Indonesia. Beberapa karya Pram dilarang untuk dipublikasikan karena dianggap mengganggu keenaan negara pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pramudia Ananta Tur merupakan anak kebanggaan bangsa kelahiran Blora, Jawa Tengah pada 6 Februari 1925. Pramudia Ananta Tur merupakan seorang anak sulung yang secara luas dianggap sebagai pengarang yang sangat produktif bahkan hingga akhir hayatnya. Pramudia telah menghasilkan lebih dari 50 karya yang diterjemahkan ke dalam lebih dari 42 bahasa asing. Pramudia menempuh pendidikan Sekolah Kejujuran Radio di Surabaya dan kemudian bekerja sebagai juru ketik untuk kabar Jepang di Jakarta selama masa penjajahan surat Jepang. Kehidupan Pram mengalami pasang surut dan pro kontra dari sesama kalangan sastrawan dan rekan perjuangannya. Hal ini dikarenakan tulisannya menyentuh tema interaksi antar budaya, antar Belanda, karya Jawa, orang Jawa secara umum, dan Tionghoa. Karya penting Pramudia Ananta Toher, Bumi Manusia adalah buku pertama dari trilogi Buru. Karya Pramudia Ananta Tur yang pertama kali diterbitkan oleh Asta Mitra pada tahun 1980. Buku ini ditulis Pramudia Ananta Tur ketika masih mendekam di Pulau Buru. Bumi Manusia mengisahkan kehidupan Mingke, seorang siswa HBS keturunan priai yang menjadi satu-satunya orang Indonesia di antara siswa Belanda. Dengan privilege tersebut, ia mendapat kesempatan bersekolah di sekolah menengah atas berbahasa Belanda. Lulus dengan prestasi tinggi, Mingke menyadari bahwa kehidupannya sebagai keturunan priai membuatnya lebih dihormati dibanding pribumi lain. Di sisi lain, ia juga menyadari ketidakadilan sosial dan rasialis terjadi di lingkungan sekitarnya. Cerita ini mencakup jalinan cinta Mingke dan Annelies, putri dari Herman Melema dan Nyonya Otsoroh. Hal itu membawa Mingke pada petualangan yang mengunggah serta menyentuh kompleksitas hubungan sosial dan kelas. Meskipun Mingke penuh privilege sebagai pribumi cerdas, interaksinya dengan masyarakat kolonial membuka matanya terhadap ketidaksetaraan dan isu-isu rasial. Hubungan persahabatan Mingke dengan pelukis Prancis Jean Marais dan interaksinya dengan keluarga Melema menggambarkan
ketidakadilan sistem kolonial dan dari berbagai sudut pandang. Setelah kematian Herman Melema, Mingke dan Nyai Otsoroh berjuang melawan hukum kolonial. Buku pertama dari tetralogi Pulau Buru tersebut mengeksplorasi kompleksitas masyarakat Indonesia pada akhir abad ke-19, penuh dengan konflik sosial, politik, dan pribadi. Cerita ini menghadirkan dengan kritis terhadap sistem kolonial dan kelas sosial. Karya Pramudia Ananta Toer ini tidak hanya diakui Indonesia, tetapi juga memperoleh pengakuan internasional, menjadi bahasa dalam media forum sastra dunia. Sejak dilarang oleh pemerintah Orde Baru, popularitasnya bahkan semakin meningkat, menunjukkan dan daya sastra yang luar biasa. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selamanya ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah.